kita rapat pada pagi hari ini. Seperti Bapak dan Ibu dan rekan-rekan lihat pada judul ini adalah eksploitasi dan pembangunan redistribusi tanah objek Tora yang diselenggarakan oleh kelompok 2, yaitu yang berlokasi di Desa Lampung Jaya, Kecamatan Sejahtera, Kabupaten Luwu dan Provinsi Sentosa. Pada hari ini kami akan membahas tentang legalisasi aset HGU PT Sari Bumi, lalu capaian kinerja dan pemetaan 120 bidang tanah, selanjutnya sinkronisasi subjek dan objek Desa Lampung Jaya, dan peta hasil pengukuran. Sebelum itu kami ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu dulu apa pengertian dari reforma agraria, yaitu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Dalam simulasi kelompok 2 pada hari ini, kami memfokuskan pada penataan aset melalui distribusi tanah untuk mengurai ketimpangan kepemilikan tanah. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan mengenai apa itu redistribusi tanah, yaitu program pemerintah yang bertujuan membagikan kembali tanah milik negara kepada masyarakat, terutama petani kecil dan warga tidak mampu. Tujuannya memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memberikan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu Tora atau tanah objek reforma agraria. Objek yang kita gunakan dalam simulasi ini adalah tanah negara bekas hak guna usaha. Tanah ini berasal dari pemegang hak yang masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang lagi, sehingga statusnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan siap didistribusikan kepada subjek yang berhak.
kasih saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan kegiatan sampai hasil dari pemetaan dan redistribusikan. Tahapan pertama, tahapan persiapan dan perencanaan, yaitu penetapan lokasi, penentuan desa Makmur Jaya sebagai lokatora berdasarkan data inventarisasi awal HGU PT Sari Bumi, dan pembentukan Satgas pembagian tugas menjadi Satgas A fisik atau pengukuran dan Satgas B yuridis atau survei. Tahapan yang kedua adalah inventarisasi dan identifikasi IP4T. Yang pertama itu identifikasi objek, verifikasi lapangan terhadap lahan seluas 150 hektar untuk memastikan status tanah negara, dan identifikasi subjek pendataan 120 calon penerima hak berdasarkan kriteria petani gurem dan penggarap setempat. Tahapan ketiga, pengukuran dan pemetaan tugas Satgas A. Yang pertama itu pemasangan tanda batas, itu menerapkan asas kontradiktur, delimitasi, dan disetujui tetangga batas. Yang kedua itu pengukuran bidang, pengukuran 120 bidang tanah menggunakan GPS geodetik atau terestris. Dan yang terakhir itu pengolahan data, itu pembuatan peta bidang tanah PBT dan pemberian nomor identifikasi bidang equipment. Tahapan keempat itu sidang panitia pertimbangan platform PPL. Itu verifikasi akhir, yaitu rapat koordinasi antara BPN, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat termasuk camat dan kepala desa untuk menetapkan subjek dan objek secara resmi. Dan yang kelima itu tahapannya itu penetapan dan penerbitan sertifikat, yaitu SK redistribusi yang menerbitkan surat keputusan oleh pejabat berwenang, dan pendaftaran tanah yang menerbitkan sertifikat hak milik SHM bagi 120 subjek penerima. Nah, ini itu gambaran umum wilayah Kecamatan Sejahtera. Pada lokasi yang akan dilakukan redistribusi tanah, yaitu Desa Makmur Jaya, Kecamatan Sejahtera, Kabupaten Unggul, Provinsi Santosa, yang berdasarkan hasil pelacakan batas koordinat di lapangan. Desa Makmur Jaya berbatasan langsung dengan sebelah timur itu dengan Kecamatan Sembada, sebelah selatan itu dengan Kecamatan Lestari, sebelah barat itu dengan Kecamatan Mulya, dan sebelah utara itu dengan Kecamatan Bakti. Mayoritas warga di Desa Makmur Jaya merupakan petani penggarap yang secara turun-menurun mengelola lahan ex-HGU tersebut namun belum memiliki kepastian hukum. Kondisi inilah yang menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Unggul untuk menetapkan desa ini sebagai prioritas redistribusi tanah. Ini capaian kinerja pengukuran dan pemetaan. Dapat kita lihat bersama pada tabel di samping, wilayah Kecamatan Sejahtera khususnya Desa Makmur Jaya memiliki target sebanyak 120 bidang. Berdasarkan hasil kerja lapangan, seluruh target tersebut telah berhasil kami identifikasi dan kami ukur secara menyeluruh. Sumber tanah yang kami gunakan secara spesifik diklasifikasikan sebagai tanah negara bekas HGU PT Sari Bumi. Hal ini penting untuk ditegaskan agar terdapat kejelasan asal-usul objek tora yang kita proses realisasi visi sebesar 120 bidang ini mencakup total luas hamparan sebesar 150 hektar dengan tercapai angka 100%. Ini peta administrasi. Secara administratif, lokasi kegiatan redistribusi tanah ini berada sepenuhnya di dalam wilayah Desa Makmur Jaya yang merupakan bagian dari Kecamatan Sejahtera Kabupaten Unggul. Peta administrasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk lokasi, namun juga sebagai jaminan kepastian bahwa objek seluas 150 hektar
hektar yang kami tangani berada tepat di dalam wilayah otoritas administrasi Desa Makmur Jaya. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa segala urusan surat menyurat dan legalitas format di kemudian hari akan selaras dengan tata kelola wilayah di Kecamatan Sejahtera. Dan ini peta keliling Tora. Melalui peta ini kami ingin menyajikan kepastian mengenai ruang lingkup kerja Satgas A hamparan seluas 150 hektar yang berasal dari ex-HGU PT Saribumi. Ini telah kami uji koordinat batas luarnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh objek yang kita bahas hari ini berstatus clean and clear. Dalam artinya tidak ada tumpang tindih antara tanah negara yang akan dibagikan dengan kawasan hutan, tanah kas desa maupun hak milik pihak ketiga yang sudah terdaftar sebelumnya. Pelacakan batas keliling ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang berbatasan langsung mulai dari sisi Kecamatan Bekti di utara hingga Kecamatan Lestari di selatan. Ini peta bidang tanah. Peta ini merupakan representasi spasial dari hasil kerja keras tim Satgas A di lapangan dari hamparan objek ex-HGU PT Saribumi seluas 150 hektar. Kami telah berhasil memecahkan dan memetakan sebanyak 120 bidang tanah secara individu. Setiap bidang yang tampak pada peta ini telah memiliki nomor identifikasi bidang NID yang unik yang berfungsi sebagai identitas tunggal agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan di kemudian hari. Dalam proses pembuatannya, kami sangat menekankan pada aspek legalitas batas melalui penerapan asas kontradiktur delimitasi. Artinya, setiap garis batas yang Bapak dan Ibu lihat pada peta ini bukan sekedar tarikan garis di atas kertas, melainkan hasil kesepakatan langsung di lapangan yang disaksikan dan disetujui oleh para pemilik bidang yang berbatasan. Hal ini kami lakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi sengketa batas di masa depan. Dan yang terakhir itu peta penggunaan. Berdasarkan hasil pemetaan tematik yang kami lakukan, terlihat bahwa menggunakan tanah di lokasi ini didominasi oleh sektor pertanian pangan. Secara visual dapat kita lihat pada peta area berwarna kuning merupakan hamparan ladang jagung dan palawija, sementara area berwarna hijau melambangkan sawah tanda hujan yang dikelola aktif oleh warga di Desa Makmur Jaya. Informasi ini menjadi bukti krusial bagi kami selaku pelaksanaan reforma agraria. Mengapa demikian? Karena penggunaan tanah yang produktif ini menunjukkan bahwa 120 kepala keluarga calon penerima hak memang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengusahakan tanah tersebut secara langsung. Hal ini juga selaras dengan amanat undang-undang bahwa tanah redistribusi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan tidak boleh ditelantarkan. Saya kembalikan ke ada kepala moderator. Itu presentasi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Apa dari Bapak Camat ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas paparannya. Terkait penetapan objek Tora ini, saya ingin memastikan satu hal krusial dari sisi kewilayahan. Apakah penentuan batas keliling ini sudah melalui proses verifikasi lapangan yang melibatkan pemerintah desa tetangga?
Kita harus menjamin bahwa proyek ini tidak tumpang tindih dengan administrasi desa sebelah guna menghindari sengketa batas di masa depan. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Camat. Jawabannya sudah ya, Bu Camat. Kami melibatkan tim penetapan batas antar desa saat pelacakan batas pemilih dan peta administrasi sudah sesuai dengan peta batas desa yang ada di Kemendagri. Dari Ibu Valensa ada pertanyaan. Jadi ada warga yang mendarat di luar ini. Kenapa mereka tidak masuk? Mohon kiranya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Bu Kepala Desa. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu karena lahan di luar batas keliling tersebut statusnya masih milik perusahaan atau kawasan hutan. Jadi distribusi hanya bisa dilakukan di atas tanah negara yang sudah berstatus clear and clean and clear. Terima kasih. Apakah dari selanjutnya dari Pak masyarakat ada pertanyaan? Terima kasih Pak Bu. Saya selaku masyarakat di sini saya mau menanyakan terkait kenapa luas di desa saya lebih kecil dari yang saya urus sendiri dengan veteran. Ini seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Mandan. Pengukuran kami menggunakan alat GPS terstandar yang memperhitungkan proyeksi peta pemilikan lahan. Perbedaan sedikit biasanya karena cara tarik meteran manual yang tidak lurus sempurna. Namun batas patok yang Bapak tunjukkan tetap menjadi acuan utama kami. Selanjutnya untuk sekretaris desa. Terima kasih untuk moderator telah memberikan saya kesempatan. Saya mewakili sekretaris desa dari desa Makmur Jaya. Akan menanyakan tentang satu pemetaannya. Itu dalam hal yang menjual tanah warganya itu, tapi belum kita berikan tanahnya. Itu bagaimana untuk jawabannya untuk kasih? Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Rafli sebagai sekretaris desa. Secara aturan reforma agraria, subjek penerima dilarang mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya itu 10 tahun. Jika dijual sekarang, maka proses redistribusinya akan kami batalkan karena subjeknya sudah tidak sesuai. Terima kasih. Selanjutnya apakah
sama Ibu Camat ada temuan? Saya sangat mengapresiasi progres yang telah dicapai oleh tim. Tora ini adalah instrumen penting untuk mensejahterakan warga di kecamatan kita. Tapi agar di kemudian hari tidak ada gugatan hukum atau protes di kantor kecamatan, kita harus pastikan siapa saja yang masuk dalam daftar. Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme penentuan masyarakat yang berhak menjadi penerima redistribusi tanah tersebut? Terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Camat. Penentuan subjek penerima redistribusi tanah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pendataan masyarakat menggarap di lapangan, yang kedua, verifikasi administrasi kependudukan, yang ketiga, pemeriksaan kesesuaian dengan kriteria penerima. Prioritas diberikan kepada petani penggarap, petani gurem, serta masyarakat setempat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan reforma agraria. Selanjutnya Ibu Kepala Desa. Bagaimana langkah antisipasi kita jika di kemudian hari muncul perselisihan batas tanah antar warga setelah program redistribusi ini selesai? Kami perlu berharap kebijakan yang baik ini tidak meninggalkan pekerjaan rumah atau konflik sosial di masyarakat kami. Mohon pencerahannya dari Bapak saya. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Kepala Desa. Untuk meminimalkan potensi sengketa, pada saat pengukuran kami telah menerapkan asas kontradelimitasi, yaitu batas tanah disepakati bersama oleh para pihak yang berbatasan. Selain itu, setiap bidang tanah akan dilengkapi dengan peta bidang tanah, peta bidang dan sertifikat hak atas tanah, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum yang jelas. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Sekretaris Desa. Terima kasih. Pertanyaan tentang pemerintah desa yang akan dilibatkan itu dalam proses penetapan penerima restitusi tanah itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentu pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses ini. Pemerintah desa membantu dalam pendataan masyarakat calon penerima, verifikasi domisili dan status sosial ekonomi, dan memberikan rekomendasi terhadap calon penerima yang memenuhi kriteria. Dengan keterlibatan pemerintah desa, diharapkan proses penetapan penerimaan tanah dapat berjalan transparan dan tepat sasaran. Apakah sudah cukup, Bapak Ramli? Selanjutnya apa dari masyarakat ada apa? Izin bertanya lagi, saya menanyakan terkait apakah setelah mendapatkan tanah objek reforma agraria ini itu langsung bisa mendapatkan sertifikat? Mungkin seperti itu. Baik, kita jawab seperti itu. Baik, pertanyaan yang bagus dari perwakilan masyarakat ya, Pak.
Maka tahap selanjutnya pertama Pak, penetapan subjek dan objek distribusi. Yang kedua, penegasan hak atas tanah. Yang ketiga, penerbitan sertifikat hak tanah. Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh kepastian hukum atas tanah yang diterima. Gimana Pak? Apakah dari Bu Bupati ada pertanyaan? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Ketua Pelaksana Redistribusi Tanah Pak Rolando Harsa beserta jajaran. Tadi saya dibisiki sama ajudan saya, Mbak Bupati mau nggak ngasih pertanyaan di depan gitu. Nah, saya tuh mau melihat teman-teman dari masyarakat, dari Bu Camat, dari desa itu apa sih keluh kesahnya gitu sampai di tahap ekspos hasil pengukuran dan pemetaan. Tentu sudah melewati identifikasi dan verifikasi sampai di tahap akhirnya keluar juga hasil ukurnya gitu ya kan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait pertanyaan, yang selanjutnya berupa penekanan karena beberapa ada yang saya mendengar ada yang kurang cocok gitu, makanya kita selesaikan di sini. Yang pertama saya mau bertanya Bapak Ketua Pelaksana beserta tim. Gini, apakah dari peta RT/RW itu sudah sinkron dari hasil pengukuran itu, apakah sudah sinkron dengan peta RT/RW kabupaten kita? Itu yang pertama. Mohon dijawab dulu mungkin ya. Baik, terima kasih pertanyaannya pada Ibu Rizky. Jawabannya yaitu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lokasi ini berada di zona kawasan pertanian dengan berkelanjutan KP2B, sehingga sangat sesuai untuk redistribusi tanah bagi petani ukuran. Terima kasih. Oke, berarti semua sudah sesuai ya Pak ya, sesuai dengan data masuk ke KP2B gitu ya. Kalau KP2B itu sebenarnya gini Bapak Ibu masyarakat yang hadir di sini, saya mengartikan itu sebagai kalau di Kementerian Pertanian itu LP2B. Artinya apa? Tidak boleh dialihfungsikan. Jadi Bapak Ibu di sini yang nanti menerima sertifikat itu jangan langsung dialihfungsikan, karena itu apa LP2B itu? Lahan pertanian pangan berkelanjutan. Biar berlanjut. Serta tadi dari masyarakat ada yang bertanya, kok dari masyarakat? Dari sekretaris desa Mas tadi ya, sepertinya ya, yang 10 tahun tidak boleh dialihkan haknya. Jangan dialihkan, itu kan untuk kesejahteraan masyarakat, itu kan untuk kita sendiri. Jadi kelolalah dengan baik, berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya, jangan dialihkan haknya itu dijual Bapak Ibu, jangan dijual ke orang lain gitu. Jadi itu untuk kesejahteraan panjenengan semua gitu ya. Terus tadi apakah setelah ini kapan kita dapat sertifikatnya? Masih panjang prosesnya. Setelah ini masih ada rapat sidang
sidang GTRA ya Pak Ketua Pelaksana ya. Setelah ini masih ada sidang Ketua Pelaksana, dari mulai persiapan sampai di tahap ini saja sudah alhamdulillah ya. Terus kemudian tadi juga disaksikan bagaimana dari tim pelaksana itu sudah mengukur bidangnya sesuai dengan, selain asetnya ditata juga aksesnya, ada jalannya dan yang lain sebagainya secara teknis yang disampaikan sama Pak Ketua Pelaksana dan jajarannya sudah lumayan sudah sangat jelas gitu ya. Nah kemudian kemarin saya dengar ada yang bilang kok di kabupaten lain ya, kok desa saya itu ada pungutan gitu kan. Terus kok sekarang kok di tempat di desa selesai desa Mekarjaya itu kok ada pungutan sebesar 250. Nah ini hasilnya tuh yang pengukuran ini kan ada akomodasi petugas ukur kan. Jadi Bapak Ibu itu selain kemarin di sidang persiapan itu dijelaskan sama kasih P2 bahwa ada biaya untuk materai ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ngumpulin materai enggak? Enggak, karena apa? Karena itu sudah diakomodasi dari kepala desa untuk materai, untuk biaya akomodasi petugas ukur atau petugas inter di lapangan, nah begitu. Makanya itu bukan pungutan liar Bapak Ibu, itu sebagai sebenarnya memang dari awal ada kesepakatan bahwa dikeluarkan biaya sebesar sekian untuk rancangannya rancangan itu apa ya bahasa Indonesianya ya Bapak Ibu ya. Peruntukannya itu salah satu untuk biaya materai, biaya akomodasi petugas ukur, biaya akomodasi petugas inven, biaya untuk lain-lainnya gitu ya. Jadi itu bukan pungutan ya. Kalau Bapak Ibu kok merasa ada yang janggal ini prosesnya gitu, atau ada tekanan dari pihak luar gitu, silahkan buka ID-nya Bupati Unggul ya. Di situ ada lapor Mbak Bupati, ada nomor saya di situ. Langsung saja dari masyarakat lapor ke Bupati. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan, laporan itu tidak bisa dilaksanakan secara berjenjang gitu ya. Sebenarnya tadi rencana bukan saya yang mau hadir di rapat ini, tapi karena kok mendengar selentingan kok ada pungutan, kok ini ternyata masyarakat belum tahu gitu kan, makanya saya hadir di sini untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengar keluh kesah masyarakat itu apa, sekaligus dari Bu Camat, dari Bu Kades itu seperti apa begitu keluh kesahnya. Begitu cukup itu saja dari saya, dari Bupati Unggul ya. Namanya sudah Unggul, bukan bupatinya yang Unggul, jadi nama Bupati Kabupaten Unggul begitu ya. Ya terima kasih. Sekian dari rapat hasil konsultasi pengukuran dan penguatan distribusi tanah. Sekian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.